Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan teruskan pembahasan materi tentang kaidah pencacahan. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah permutasi. Ini adalah bagian keempat dari rangkaian materi yang sedang kita bahas. Baik, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia rangkaian materi yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah apa sih manfaat atau definisi dari permutasi. Yang kedua adalah permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Yang ketiga adalah permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Dan yang terakhir ada permutasi siklis. Baik, kita uraikan satu-satu ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita bahas tentang apa itu permutasi, baiknya kita ketahui dulu sebetulnya apa sih manfaat dari kita pelajari materi permutasi ini. Nah, permutasi dapat membantu kita dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ada berapa cara dalam pemilihan pengurus kelas. Atau yang kedua, ada berapa cara penyusunan kata untuk password. Atau yang ketiga, ada berapa cara pengaturan tempat duduk. Atau yang terakhir, ada berapa cara penyusunan gelang manik-manik. Ini hanya sebagian beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Lanjutkan ya, kita ke notasi sekarang. Notasi permutasi, ini dia, P kapital N, R atau P kapital NR atau NPR. Kalau kalian menjumpai notasi yang lain sebetulnya bisa dipakai, tapi yang paling umum adalah ini. Kita buat kesepakatan ya, dalam video ini kita buat simbol yang pertama atau notasi yang pertama yang ini. Ini untuk notasi. Nah, sekarang untuk definisi. Apa sih permutasi? Ini dia. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Dari rangkaian kalimat ini, jika kita cermati, R dengan N adalah, nah kita buat keywordnya di sini ya. Nah ini dia, cirinya dari permutasi adalah R-nya pasti kurang dari atau sama dengan N. Jadi R ini lebih kecil dari N atau bisa juga sama. Nah, sekarang keyword yang lain dari permutasi adalah permutasi memperhatikan urutan. Artinya, nilai AB atau urutan AB tidak sama dengan BA. AB berdiri sendiri, BA juga berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat nanti dalam beberapa contoh yang akan Ibu sajikan. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Rumusnya ini ya. Permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ingat ya, R nilainya lebih kecil dari N atau bisa sama dengan. Contohnya sekarang. Dari 4 angka, 1, 2, 3, dan 4 dapat disusun bilangan-bilangan yang berbeda. Artinya bilangannya tidak berulang ya, yang terdiri dari 2 angka. Baik, kita akan lihat banyaknya bilangan semuanya ada 4, berarti N-nya ada 4. Nah, bilangan yang akan disusun adalah 2 angka, artinya R-nya ada 2. Lalu kita substitusikan dalam rumus permutasi. Permutasi N, R sama dengan permutasi N-nya 4, R-nya 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. Sudah kita hitung 4,2 permutasi adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial, hasilnya sama dengan 12. Ini adalah contoh permutasi unsur yang berbeda. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, ada 9 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih pada susunan pengurus kelas tersebut? Dari soal cerita ini, kita tentukan N-nya berapa, R-nya berapa. Baik, nah banyaknya calon, N-nya ada 9,
banyaknya pengurus kelas yang akan terbentuk, ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti R-nya adalah 3. Maka kita substitusikan dalam rumus permutasi P N, R sama dengan P 9,3. 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 faktorial, artinya 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Sesudah kita hitung sama dengan 504. Ini adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Baiklah, setelah kita tadi pelajari tentang permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda, sekarang kita pelajari tentang permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Jika terdapat n objek itu adalah totalnya ya, dengan n1 jenis yang pertama, artinya unsur yang pertama yang sama. N2 adalah unsur yang kedua yang sama, dan NK adalah unsur yang ke-K yang sama. Maka banyaknya permutasi yang berbeda dari objek seperti ini adalah, kita lihat permutasinya seperti ini rumusnya. N faktorial totalnya ada berapa dibagi unsur yang pertama yang samanya ada berapa difaktorialkan, unsur yang kedua yang samanya berapa difaktorialkan, seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Berapa banyak permutasi dari kata matematika? Kita lihat ya, kata matematika ini kalau kita lihat terdiri dari 10 huruf, berarti ini sebagai N-nya ada 10. Ada beberapa unsur yang sama, misalnya huruf M ada berapa, huruf A ada berapa, huruf T ada berapa. Kita lihat. Nah, ini dia dari kata matematika dapat disusun permutasi sebanyak. Permutasinya N-nya semuanya ada 10 huruf dibagi beberapa unsur yang sama. Kita lihat 3 faktorial. 3 itu berasal dari A, ada 3. 2 faktorial dari M, ada 2. Dan dari T, ada 2. Sesudah kita hitung, 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, hasilnya adalah ini. Ini adalah banyaknya permutasi dari kata matematika. Yang kedua kita lihat contohnya. Berapa banyak cara 4 bola merah, 3 bola putih dan 1 bola kuning dapat disusun berderet jika bola-bola yang berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lain. Nah, kita lihat ada berapa semuanya dari banyaknya bola. 4 tambah 3 tambah 1 ada 8 ya. Terdiri dari 4 merah, 3 putih dan 1 kuning. Artinya faktorialnya semuanya ada 8 faktorial, totalnya dibagi dengan unsur-unsur yang sama 4 faktorial, 3 faktorial, dan 1 faktorial. Maka permutasinya dapat kita hitung, ini sesudah kita hitung, ada 280 cara. Jadi ada 280 cara berbeda untuk menyusun bola-bola berderet tersebut. Ini adalah permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Sekarang kita ke permutasi jenis yang terakhir, apa itu? Yaitu permutasi siklis. Kalau kita lihat arti kata siklis adalah berputar, sama dengan siklus ya. Jadi keywordnya adalah berputar. Kita lihat dulu, permutasi siklis dari n objek adalah n dikurangi 1 difaktorialkan. Bagaimana sih permutasi siklis? Ini dia. Misalkan kita akan menyusun 4 huruf A, B, C, dan D secara melingkar. Ingat ya, permutasi siklis itu adalah permutasi yang biasanya dalam soal ada kata-kata melingkar dan sebagainya. Seperti pada gambar di atas, ini dia gambarnya. A, B, C, D. Ya, kita akan susun huruf-huruf ini dengan catatan bahwa A, B, C, D, B, C, D, A, C, D, A, B, dan D, A, B, C tidak dibedakan. Dalam hal ini, sebuah huruf akan selalu menempati jalan lingkaran tersebut. Nah, cirinya permutasi siklis itu adalah permutasi yang dalam soalnya biasanya disebutkan ada kata-kata melingkar. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, berapa cara 8 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas meja? Melingkar berarti permutasinya adalah permutasi siklis. Rumusnya adalah n objek dikurangi 1 difaktorialkan. Nah, ini ada 8 objeknya, berarti permutasi siklisnya adalah 8 dikurangi 1 sama dengan 7 faktorial, ini dia hasilnya. Yang kedua, contohnya adalah diketahui ada 5 orang akan menempati 5 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi?
Ini permutasi siklis. N objeknya ada 5, artinya permutasinya 5 dikurangi 1 sama dengan 4 faktorial. Yang ketiga adalah jika tersedia 6 warna mutiara yang akan disusun menjadi manik-manik gelang. Ingat, kalau gelang berarti permutasinya siklis. Ada berapa cara 6 mutiara tadi membentuk sebuah gelang? N objeknya ada 6 dikurangi 1 sama dengan 5 faktorial. Ini adalah contoh permutasi siklis. Bagian terakhir, Ibu berikan latihan ya. Silahkan kerjakan soal di bawah ini. Soalnya ada 3, seperti yang Ibu sudah jelaskan dalam contoh tadi. Soal yang pertama, berapa banyak cara seorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf dari huruf A, B, C, D sampai H jika satu huruf hanya digunakan 1 kali. Contoh yang kedua, soal yang kedua, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata Smarsi? Yang ketiga, dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka duduk jika ayah dan ibu selalu berdekatan. Baik, jawabannya silahkan tulis di kolom komentar video ini. Ulangi lagi, jawabannya silahkan kalian tulis di kolom komentar video ini. Baik, sudah selesai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian paham yang sudah Ibu jelaskan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.